Kita sapa perawat profesi dengan nurse yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, jumpa lagi dengan Dr. Sofi di video ke-33. Video ini membahas tentang perawat, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Yuk mengenal lebih dalam tentang perawat. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Praktik keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. Praktik keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya. Pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan. Ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit. Klien adalah perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan keperawatan. Standar profesi keperawatan yang selanjutnya disebut standar profesi adalah batasan kemampuan minimal untuk melakukan pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh perawat untuk dapat melakukan praktek keperawatan pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. Sobat sehat, berikut kita akan membahas tentang jenis perawat, perizinan, penyelenggaraan praktek keperawatan, praktek mandiri perawat, kebutuhan pelayanan kesehatan keperawatan dalam satu wilayah, dan pembinaan dan pengawasan. Jenis perawat terdiri atas A. Perawat vokasi, B. Perawat profesi. Apa itu perawat vokasi? Perawat vokasi adalah perawat lulusan pendidikan vokasi keperawatan paling rendah program Diploma 3 keperawatan. Merupakan perawat yang melaksanakan praktik keperawatan yang mempunyai kemampuan teknis keperawatan dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Sedangkan perawat profesi adalah perawat lulusan pendidikan profesi keperawatan yang merupakan program profesi keperawatan dan program spesialis keperawatan. Terdiri atas A. Nurse dan B. Nurse spesialis. Nurse adalah perawat lulusan program profesi keperawatan yang mempunyai keahlian khusus dalam asuhan keperawatan. Sedangkan nurse spesialis merupakan perawat lulusan program spesialis keperawatan yang mempunyai keahlian khusus dalam asuhan keperawatan. Berikutnya perizinan. Perawat untuk dapat melakukan praktik keperawatan wajib memiliki SIPP. SIPP ini diberikan kepada perawat yang telah memiliki STRP. Dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten kota, berlaku untuk satu fasilitas pelayanan kesehatan, berlaku sepanjang STRP masih berlaku
dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. Perawat hanya dapat memiliki paling banyak 2 SIPP. Surat tanda registrasi perawat yang selanjutnya disingkat STRP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Keperawatan kepada perawat yang telah diregistrasi. Surat izin praktek perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten kota kepada perawat sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek keperawatan. Penyelenggaraan praktik keperawatan. Perawat menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat praktek mandiri perawat untuk nurse, klinik, puskesmas, rumah sakit. Bisa juga di tempat lain sesuai dengan klien sasarannya, meliputi rumah klien, rumah jompo, panti asuhan, panti sosial, perusahaan, sekolah, dan tempat lain. Dalam bentuk kunjungan rumah klien, rumah jompo, panti asuhan, panti sosial, dan sekolah. Tidak memerlukan SIPP. Sepanjang telah memiliki SIPP di tempat praktek mandiri perawat, klinik, atau puskesmas pada wilayah kerja yang sama. Dilaksanakan berdasarkan penugasan oleh fasilitas pelayanan kesehatan tempat praktik perawat bekerja. Tugas perawat adalah yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan. Tanggung jawab perawat adalah kegiatan perwujudan kesadaran akan kewajiban perawat. Nah, tugas perawat yang seperti apa? Tugas perawat dalam menyelenggarakan praktik keperawatan bertugas sebagai A. Pemberi asuhan keperawatan, B. Penyuluh dan konselor bagi klien, C. Pengelola pelayanan keperawatan, D. Peneliti keperawatan, E. Pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan atau pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Sekarang kita akan membahas masing-masing kewenangan perawat. Yang pertama adalah kewenangan perawat dalam UKP atau upaya kesehatan perseorangan. Ada perbedaan kewenangan perawat profesi maupun kewenangan perawat vokasi. Kita akan bahas satu persatu. Kewenangan perawat profesi dalam UKP adalah melakukan pengkajian keperawatan secara holistik, pengkajian dasar maupun pengkajian lanjutan. Kemudian menetapkan diagnosis keperawatan, merencanakan tindakan keperawatan, melaksanakan tindakan keperawatan, mengevaluasi hasil tindakan keperawatan, melakukan rujukan, memberikan tindakan keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi, memberikan konsultasi keperawatan, dan berkolaborasi dengan dokter, melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling, melakukan penata laksanaan pemberian obat kepada klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas. Berikutnya akan kita bahas kewenangan perawat vokasi dalam UKP atau upaya kesehatan perseorangan. Perawat vokasi mempunyai kewenangan dalam UKP antara lain melakukan pengkajian keperawatan secara holistik untuk pengkajian dasar saja. Kemudian melaksanakan tindakan keperawatan, mengevaluasi hasil tindakan keperawatan, memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi, melakukan penyuluhan kesehatan. Selanjutnya kita akan bahas kewenangan perawat dalam upaya kesehatan masyarakat atau UKM. Ini juga dibedakan perawat profesi atau nurse maupun yang perawat vokasi. Kewenangan perawat profesi atau nurse dalam UKM adalah melakukan pengkajian keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat keluarga dan kelompok masyarakat, menetapkan permasalahan keperawatan kesehatan masyarakat, membantu penemuan kasus penyakit,
merencanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat, melaksanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat, melakukan rujukan kasus, mengevaluasi hasil tindakan keperawatan kesehatan masyarakat, melakukan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat, menjalin kemitraan perawatan kesehatan masyarakat, melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling, mengelola kasus, melakukan penata laksanaan keperawatan komplementer dan alternatif. Lalu bagaimana kewenangan untuk perawat vokasi? Ya, berikut akan kita diskusikan. Kewenangan perawat vokasi dalam UKM meliputi melakukan pengkajian keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat keluarga, membantu penemuan kasus penyakit, melaksanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat keluarga, mengevaluasi hasil tindakan keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat keluarga, menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat di tingkat keluarga, melakukan penyuluhan kesehatan. Nah, kelihatan sekali ya bedanya antara kewenangan perawat profesi atau nurse dengan kewenangan perawat vokasi di bidang pelayanan UKM. Sobat Sehat, penyuluhan kesehatan dalam rangka memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Pelaksanaan kewenangan keperawatan komplementer dan alternatif yang disebutkan tadi hanya dapat dilaksanakan oleh perawat yang memiliki kompetensi keperawatan komplementer dan alternatif yang diperoleh melalui pendidikan keperawatan dan atau pelatihan. Pelaksanaan kewenangan keperawatan komplementer dan alternatif tidak menjadi pelayanan keperawatan yang utama dan tidak dilakukan secara terus-menerus. Pelaksanaan kewenangan keperawatan komplementer dan alternatif berfungsi sebagai pelengkap. Kewenangan keperawatan komplementer dan alternatif yang dilakukan di Fasyankes selain tempat praktek mandiri keperawatan hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukan kredensialing oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Kewenangan keperawatan komplementer dan alternatif yang dilakukan di tempat praktik mandiri perawat dilaksanakan setelah dilakukan kredensialing oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat dengan mengacu pada kurikulum pendidikan keperawatan komplementer dan alternatif dan atau modul pelatihan komplementer. Selanjutnya kita akan bahas kewenangan yang lain. Kewenangan perawat dalam tugas penyuluh dan konselor bagi klien. Ini juga dibedakan antara perawat profesi atau nurse dan perawat vokasi. Kewenangan perawat profesi atau nurse dalam tugas penyuluh konselor bagi klien meliputi melakukan pengkajian keperawatan secara holistik di tingkat individu dan keluarga serta di tingkat kelompok masyarakat, melakukan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat, menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat, dan melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling. Kita akan bahas kewenangan perawat vokasi dalam tugas penyuluh dan konselor bagi klien, meliputi melakukan pengkajian keperawatan secara holistik di tingkat individu, menjalin kemitraan dan perawatan kesehatan masyarakat, dan melakukan penyuluhan kesehatan. Selanjutnya, kewenangan perawat dalam tugas sebagai pengelola pelayanan keperawatan. Di sini yang mempunyai kewenangan itu hanya perawat profesi atau nurse. Perawat vokasi tidak mempunyai kewenangan tentang hal ini. Nah,
Kewenangan perawat profesi atau nurse dalam tugas sebagai pengelola pelayanan keperawatan adalah melakukan pengkajian dan penetapan permasalahan, merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi pelayanan keperawatan, dan yang terakhir mengelola kasus. Sobat sehat, berikutnya kita akan bahas kewenangan perawat dalam tugas penelitian keperawatan. Ini ada dua, masing-masing punya kewenangan. Sekarang kita bahas dulu kewenangan perawat profesi atau nurse dalam tugas penelitian keperawatan. Meliputi melakukan penelitian sesuai dengan standar dan etika, menggunakan sumber daya pada Fasiankes atas izin pimpinan, menggunakan pasien sebagai penelitian sesuai dengan etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kewenangan perawat vokasi dalam tugas penelitian keperawatan adalah membantu peneliti, dalam hal ini adalah perawat profesi atau nurse, sebagai anggota tim peneliti. Sobat sehat, sekarang kita lanjutkan dengan kewenangan nurse spesialis dalam UKP. Nurse spesialis memiliki kewenangan UKP sesuai A sampai dengan J sesuai spesialisasinya. Apa saja kewenangan nurse spesialis dalam UKP? Meliputi melakukan pengkajian keperawatan secara holistik, antara lain pengkajian dasar dan pengkajian lanjutan. Menetapkan diagnosis keperawatan, merencanakan tindakan keperawatan, melaksanakan tindakan keperawatan, mengevaluasi hasil tindakan keperawatan, melakukan rujukan, memberi tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi, memberikan konsultasi keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter, melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling, serta melakukan penata laksanaan pemberian obat kepada klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas. Kewenangan nurse spesialis sesuai spesialisasinya dalam UKM atau upaya kesehatan masyarakat adalah meliputi melakukan pengkajian keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat keluarga dan kelompok masyarakat, menetapkan permasalahan keperawatan kesehatan masyarakat, membantu penemuan kasus penyakit, merencanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat, melaksanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat, melakukan rujukan kasus, mengevaluasi hasil tindakan keperawatan kesehatan masyarakat, melakukan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat, menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat, melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling, mengelola kasus, dan mengelola penata laksanaan keperawatan komplementer dan alternatif. Selanjutnya, kewenangan nurse spesialis dalam tugas penyuluh dan konselor bagi klien sesuai spesialisasinya, meliputi melakukan pengkajian keperawatan secara holistik di tingkat individu dan keluarga, serta di tingkat kelompok masyarakat, melakukan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat, menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat, melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling. Kewenangan nurse spesialis dalam tugas sebagai pengelola pelayanan keperawatan sesuai spesialisasinya adalah meliputi sebagai berikut: melakukan pengkajian dan atau menetapkan permasalahan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelayanan keperawatan, serta yang terakhir, mengelola kasus. Kewenangan nurse spesialis dalam tugas sebagai peneliti keperawatan sesuai spesialisasinya adalah melakukan penelitian sesuai dengan standar dan etika,
menggunakan sumber daya pada Fasiankes atas izin pimpinan dan menggunakan pasien sebagai penelitian sesuai dengan etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya adalah tugas yang sangat menarik, yaitu tugas sebagai pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang yang dilaksanakan berdasarkan A. Pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis dari dokter dan evaluasi pelaksanaannya. Pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis dari dokter dapat berupa pelimpahan wewenang delegatif atau mandat. Pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis harus dilakukan secara tertulis. Pelimpahan wewenang secara mandat diberikan oleh tenaga medis kepada perawat untuk melakukan suatu tindakan medis di bawah pengawasan tindakan medis yang melimpahkan wewenang. Pelimpahan wewenang secara mandat diberikan oleh tenaga medis kepada perawat untuk melakukan suatu tindakan medis di bawah pengawasan tenaga medis yang melimpahkan wewenang. Jenis tindakan medis dalam pelimpahan wewenang secara mandat meliputi tindakan A. Memberikan terapi parenteral, B. Menjahit luka, dan C. Tindakan medis lainnya sesuai dengan kompetensi perawat. Pelimpahan wewenang secara delegatif untuk melakukan suatu tindakan medis diberikan oleh tenaga medis kepada perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab. Pelimpahan wewenang secara delegatif hanya dapat diberikan kepada perawat profesi atau perawat vokasi terlatih. Jenis tindakan medis dalam pelimpahan wewenang secara delegatif meliputi tindakan A. Memasang infus, B. Menyuntik, C. Imunisasi dasar, dan D. Tindakan medis lainnya yang dilakukan sesuai dengan kompetensi perawat. Pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis dilakukan sesuai dengan kompetensinya. Jenis tindakan medis lainnya dalam pelimpahan wewenang secara mandat atau delegatif ditetapkan oleh A. Pimpinan rumah sakit bagi pelimpahan wewenang yang dilakukan dari tenaga medis di rumah sakit atas usulan komite medik dan komite keperawatan. B. Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota bagi pelimpahan wewenang yang dilakukan dari tenaga medis di puskesmas dan atau klinik atas usulan kepala puskesmas dan atau pimpinan klinik. Dalam rangka pelaksanaan program pemerintah, pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dalam rangka pelaksanaan program pemerintah diberikan kepada perawat yang telah mengikuti pelatihan atau orientasi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu merupakan penugasan pemerintah yang dilaksanakan pada keadaan tidak adanya tenaga medis dan atau tenaga kefarmasian di suatu wilayah tempat perawat bertugas. Pelaksanaan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu dilaksanakan oleh perawat dengan memperhatikan kompetensi perawat dan telah mengikuti orientasi dan atau pelatihan. Orientasi dan atau pelatihan dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota. Dalam menyelenggarakan orientasi dan atau pelatihan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dapat melibatkan organisasi profesi dan atau organisasi profesi terkait. Dalam rangka sebagai pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu,
perawat memiliki wewenang: 1. Melakukan pengobatan untuk penyakit umum dalam hal tidak terdapat tenaga medis. 2. Merujuk klien sesuai dengan ketentuan pada sistem rujukan. 3. Melakukan pelayanan kefarmasian secara terbatas dalam hal tidak terdapat tenaga kefarmasian. Dalam hal daerah telah terdapat tenaga medis dan atau tenaga kefarmasian, wewenang ini tidak berlaku. Pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan dan pelayanan kesehatan lainnya dalam rangka pelimpahan wewenang berdasarkan penugasan pemerintah hanya dapat dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan atau pemerintah daerah, atau dilakukan oleh perawat di daerah yang tidak terdapat fasyankes milik pemerintah dan atau pemerintah daerah. Keadaan tidak adanya tenaga medis dan atau tenaga kefarmasian dan keadaan tidak adanya fasyankes milik pemerintah dan atau pemerintah daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan pemerintah daerah kabupaten kota. Apabila tidak ada perawat profesi di suatu daerah, perawat vokasi berwenang menyelenggarakan praktik keperawatan dengan pewenang perawat profesi setelah mendapatkan kesesuaian kompetensi melalui pelatihan dan atau pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Keadaan tidak ada perawat profesi ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan kabupaten kota. Pelaksanaan kewenangan perawat profesi dilakukan oleh perawat vokasi setelah mendapat surat tugas yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Selanjutnya kita akan bahas keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, untuk memberikan pertolongan pertama, perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai dengan kompetensinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertolongan pertama bertujuan untuk menyelamatkan nyawa klien dan mencegah kecacatan lebih lanjut. Selain itu, pemberian pertolongan pertama ditujukan untuk mengurangi rasa sakit dan menstabilkan kondisi klien. Keadaan darurat merupakan keadaan yang mengancam nyawa atau kecacatan klien. Keadaan darurat ditetapkan oleh perawat sesuai dengan hasil evaluasi berdasarkan keilmuannya. Keadaan darurat yang ditetapkan oleh perawat merupakan penilaian terhadap keadaan klien. Perawat wajib merujuk klien kepada dokter atau fasyankes setelah pertolongan pertama selesai dilakukan. Dalam melakukan praktik keperawatan, perawat wajib melakukan pencatatan. Pencatatan wajib disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sobat sehat, ternyata banyak ya yang bisa kita bahas tentang nakes keperawatan. Saya mendorong agar profesi nurse mulai diperkenalkan dengan cara menyebutkan saat di tempat kerja. Misalnya, Nurse Ani, Nurse Tommy. Selamat pagi, Nurse Sumadi, dan sebagainya. Ya. Sebetulnya masih ada hal menarik yang bisa kita bahas tentang nakes keperawatan. Antara lain tentang praktek mandiri keperawatan atau tempat praktek mandiri perawat. Nanti kita akan bahas di video yang lain. Karena nakes keperawatan di rumah sakit 24 jam di samping pasien dan dalam program PIS-PK, Perkesmas oleh perawat sangat besar kontribusinya bagi pencapaian kinerja fasilitas pelayanan kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.